Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hello guys. Oke, di sini aku akan jawabin beberapa pertanyaan dari kalian yang udah kalian tanya di Instastory aku. Tapi di sini aku nggak sendiri, aku sama Kak Rifna. Halo. Ya Allah, Masya Allah banget nih kita ada Kak Rifna. Jadi kita bisa sharing-sharing tentang pertanyaan-pertanyaan kalian. Iya, betul banget. Oke, lanjut ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, pendapat soal nikah muda itu kayak gimana? Oke, nih pendapat aku soal nikah muda, sebenarnya itu nikah muda itu nggak salah ya. Nikah muda itu boleh pada siapa aja yang udah siap. Kesiapan yang paling utama, siap baik mental maupun finansial gitu ya kayak. Jadi nikah muda itu siapa aja boleh mau nikah muda, tapi asal nikahnya nggak pakai hawa nafsunya, karena nikah itu pakai niat-niat ibadah. Tapi kalau karena takut si ahwat, kalau enggak si ihwannya diambil sama orang, nah itu jangan sampai tuh. Jadi harus bener-bener pakai niatnya, pakai bener-bener kita mau ibadah, bukan karena takut kehilangan. Masya Allah, kalau itu nggak percaya takdir berarti Anda. Kalau menurut Kak Rifna kayak gimana? Yang paling utama ya, karena niat itu tujuannya yaitu adalah ibadah. Jadi visi dan misinya itu harus jelas. Iya. Jadi kalau misalnya visinya dia memang jelas mau kayak gimana ke depannya bersama pasangannya gitu ya, itu silahkan. Asalkan yang pertama visinya jelas, kemudian niatnya karena ibadah, yang kedua yaitu adalah siap finansial dan siap akan rintangan nanti setelah dari pernikahan itu. Kalau menurut saya, karena nikah itu bukan ketika sebelumnya, tapi setelah nikahnya itu akan banyak rintangan. Dan itu siap enggak? Kalau misalnya siap silahkan, kalau misalnya enggak siap ya balik lagi, siapin dulu aja. Iya, betul banget guys. Jadi nikah itu yang dipersiapkan bukan hari pernikahan ya, tapi setelah hari pernikahan itu apa yang harus dipersiapkan gitu guys. Jadi lanjut ke pertanyaan yang kedua. Gimana sih cara kita menanggapi ikhwan yang menyatakan perasaan tapi belum siap nikah? Kalau nanggapin ikhwan yang modus gitu ya, nyatain perasaan. Jadi dia cuma menyatakan perasaan. Menyatakan perasaan kalau dia suka, tapi dia nggak ada untuk ke jenjang yang serius. Wah, karena dia belum siap gitu. Parah. Nah kalau kayak gitu kan kayak ngapain harus dibicarakan gitu, diutarakan kalau misalkan antum belum siap gitu. Kalau misalkan belum siap ya udah tunggu waktu yang emang udah siap, baru dinyatakanlah perasaannya gitu. Jadi nggak segampang itu perasaan bisa dinyatakan seperti itu gitu. Mungkin emang harus diomongin gitu ya Kak. Saya suka sama kamu, tapi mungkin dia biar lebih lega dulu, tapi waktu yang belum tepat. Oh iya, itu maksudnya gini, si laki-laki ini kan dia menyatakan perasaannya, tapi sebenarnya dia belum siap untuk menikah. Nah sebenarnya di sini ada ini pendapat saya aja ya, gitu ya. Jadi pendapat ya, ketika dia sudah suka sama lawan jenis gitu ya, suka sama si ahwat atau perempuan lain gitu ya, kalau dia emang suka ya udah pertahanin gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak siap gitu nggak siap, maksudnya gini, dalam artian dia tuh pengen banget sama si ahwat ini, cuman dia belum siap dan belum mampu untuk menikah gitu. Maka yang pertama yaitu adalah tahan dengan apa? Dengan bisa berpuasa. Yang kedua ya kan, dia bisa banyak doa, semakin dekat sama Allah gitu ya, pasti akan Allah mudahkan dan akan Allah masukkan rizkinya. Kesiapan itu akan hadir sendiri nanti. Betul. Gitu sih kalau menurut saya ya. Iya, karena yang namanya menyatakan perasaan itu nggak semudah kayak membalikan telapak tangan loh gitu. Menyatakan perasaan itu butuh mental ya Kak. Mental juga kesiapan emang, kalau emangnya serius ya udah gitu. Tapi kalau misalkan emang belum serius, tahan dulu lah. Tapi ini deh, kan di sini ini ya pertanyaannya, kalau nanggepin iman yang kayak gitu tuh. Nah, berarti kita sebagai perempuan tuh harus kayak gimana kan? Nah, kita sebagai perempuan ketika mendapatkan
pesan berupa pernyataan dari si Iwan itu, kita sebagai perempuan harus membentengi diri kita nih. Iya, betul. Jangan sampai, karena perempuan itu kan mainnya perasaan pasti akan baru juga aku suka sama kamu, oh dia mikirin tuh, oh saya kayaknya dia suka ya beneran sama saya. Iya, baper. Nah itu tuh sebenarnya kita sebagai perempuan bisa membentengi. Yang pertama yaitu adalah ketika ada yang seperti itu ya jangan sampai dimasukin ke hati, cuma sekedar lewat aja, sampai sebenar-benar kalau misalnya dia benar serius gitu ya pasti dia akan datang. Tapi kalau misalnya enggak serius, cuma sekedar menyatakan perasaannya aja tapi belum siap nikah, ya udah abaikan aja gitu. Jangan sampai dimasukin ke perasaan atau sampai bahkan kepikiran, dan itu bisa menggagalkan segala impian-impian si perempuan itu biasanya ya. Iya, karena terlalu berharap, karena mikirnya dia udah pasti nih sama si ini, pasti dia terlalu berharap ya, aduh overthinking nih si perempuannya gitu. Jadi ya jangan sampai lah ya kayak gitu. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Gimana sih cara memperlakukan laki-laki yang suka ke beberapa ahwat? Agak mirip-mirip lah ya pertanyaannya gitu. Memperlakukan laki-laki yang suka ke beberapa ahwat. Kalau menurut aku nih ya, memperlakukan laki-lakinya yang suka ke beberapa ahwat sih menyadarkan ya, pertama tujuannya untuk apa kayak gitu. Terus yang kedua, kenapa bisa semudah itu loh suka, karena perasaan itu enggak sebenarnya ini sih dia main-main, maksudnya belum gini, serius gitu ya, labil masih main-main aja gitu. Dia suka sama banyak perempuan, jadi kayak dijadikan koleksi bisa jadi. Ya kan bisa jadi kan, ada yang kayak gitu ya kan, ada yang kayak gitu. Collection ya, udah panjang tuh foto-fotonya mantan-mantannya. Yang satu ini ditolak, lari yang kedua, yang kedua enggak, tiga. Ada punya planning. Nah itu sih sebenarnya. Tapi masuk ke pelampiasan nggak itu kak? Pelarian. Bisa jadi sih. Cuma gini, cara kita melakukan orang yang kayak gitu ya udah nggak usah dipilih orang kayak gitu. Ngapain dipilih? Orang dia nggak serius, ngapain dipilih? Orang dia nggak bisa jaga pandangan, ngapain dipilih? Ya nggak sih? Iya benar tuh guys. Karena kita punya standarisasi. Iya betul. Jangan kayak gitu ya, karena ahwat itu menilai dari ya, wah ini serius apa enggak. Kalau enggak ya skip lah gitu. Jadi jangan suka mainin ahwat lah ya. Ahwat tuh perasaannya kuat loh. Jadi dia bisa baca pikiran kalian. Kalian itu ini atau enggak. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan apa nih? Kak, kenapa jatuh hati berbunga-bunga? Bukankah jatuh hati itu sakit ya? Nah, itu gimana sih Hel? Jatuh hati berbunga-bunga. Ya namanya jatuh, balik lagi ke kata jatuh. Ibaratkan kenapa harus jatuh cinta? Kenapa nggak bangun cinta? Namanya kita udah jatuh ke hati seseorang, pasti akan ada yang namanya sakitnya. Tapi kalau misalnya kita udah berusaha jatuh, tapi kita mau membangunnya, yaitu kita bakalan dapat kebahagiaan. Siapa yang mau bermain hati, bersiap-siap bermain api. Nah, di situ kita harus main apinya itu gimana? Kita bisa berhati-hati atau enggak? Kalau kita nggak bisa berhati-hati bermain api, ya siap-siap terbakar gitu. Begitupun hati, kalau kita bisa menjaga hati, kita akan bahagia. Tapi kalau kita nggak bisa berhati-hati dalam menjaga hati, ya kita siap-siap jatuh ke lubang itu, ke lubang yang udah kita pilih sendiri gitu menurut aku. Kalau menurut kakak gimana nih kak? Jatuh hati itu berbunga-bunga, tergantung dia menyikapi. Iya. Nah berarti tandanya dia ketika dia jatuh hati sama seseorang, dia itu merasakan rasa yang emang berbunga-bunga gitu. Bahwasanya oh saya benar jatuh hati nih sama dia, sampai dia beginilah dia begitu, saya seneng karena baiknya ya kan, ketika mendengar ceritanya itu senang. Nah itu sebenarnya bisa jadi sebenarnya sebenar-benarnya jatuh hati, jatuh cinta itu bukan saat ini. Tapi sebenar-benarnya jatuh hati atau jatuh cinta yang sesungguhnya itu adalah setelah akad, menurut saya ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekedar sebelum akad itu ya itu sekedar apa ya, hasutan, bisikan aja. Betul. Karena kalau balik lagi ke kata jatuh hatinya itu sesudah atau sebelum. Tapi kalau kita sebelum nikah atau sebelum akad,
ya siap-siap jatuh benar-benar jatuh hati, akan merasakan pahitnya kecewa gitu. Tapi kalau kalian jatuh hati ya setelah menikah, ya siap-siap kalian bukan hanya sekedar jatuh hati, tapi kalian akan membangun hati gitu loh. Jadi akan merasakan kebahagiaan tersebut gitu guys. Oke. Pertanyaan terakhir ya? Rika, pertanyaan terakhir. Ketakutan terbesar sejauh ini. Halo, gimana tuh? Terbesar Hela sejauh ini sih takut dikecewain ya. Wow. Takut dikecewain sama siapapun. Tidak ada terkecuali sama siapapun, karena pribadi Hela paling takut dikecewain gitu, paling nggak mau yang namanya dikecewain, karena itu ngebuat emang selain kesel sama diri sendiri, jadi terus waduh nggak ada yang ngejauhin dari hal itu, jadi nggak mau ngecewain pun tidak mau dikecewain. Iya, gitu. Kalau kakak gimana sih kak? Ketakutan terbesar kakak apa? Takut gagal, tapi gagal bukan hal perkara duniawi. Pasti kalau misalnya kita gagal pasti akan ada kegagalan, itu wajar gitu. Iya. Tapi kalau misalkan di sini konteksnya itu ada kegagalan nanti di akhirat gitu. Iya. Dalam artian kayak gue nanti kalau misalnya sampai gue meninggal gue nggak punya amal, bahaya nih gitu. Iya. Tapi Betul. kalau misalkan kita apa ya, dalam artian kalau misalkan gue udah nyiapin nih gitu ya, seenggaknya gue udah bisa ngasih bermanfaat buat keluarga, kasih bermanfaat buat yang lainnya gitu kan, lingkungan gue deh pokoknya. Nah itu tuh biasanya itu bisa ada rasa bahagia sendiri, walaupun kita nggak tahu itu baik enggaknya menurut Allah, tapi seenggaknya itu kita melakukan sesuatu yang baik gitu, walaupun kita nggak tahu bakal diterima atau enggak, seenggaknya kita udah ikhlas menjalankan itu. Betul guys, jadi mungkin ini pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah kita pilih-pilihin. Semoga jawabannya kalian puas. Intinya aku ada satu quotes, pokoknya kalau kalian mencintai seseorang, belajar lepaskan kalau emang belum dihalalkan gitu ya guys. Jadi jangan pertahankan apa yang tidak harus dipertahankan. Oke? Jadi mungkin dari kita cukup sekian. Pokoknya sesudah kalian nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Oke guys, yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.